Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 4. Kembali lagi di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Miss Tina. Iya, gimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Teman-teman, mari sama-sama kita berdoa sebelum kita ke materi. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga hari ini kita mendapatkan tambahan ilmu dengan diberikan pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman dari grade 4, hari ini merupakan materi terakhir di semester 2, yaitu kisah keteladanan Wali Songo. Teman-teman ada yang sudah tahu cerita tentang Wali Songo? Atau siapa-siapa saja sih yang termasuk Wali Songo? Oke, kalau belum ataupun yang sudah, yuk sama-sama disimak materi kita hari ini, yaitu kisah keteladanan Wali Songo. Let's go! Wali Songo adalah 9 wali yang berjuang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nah, yang pertama yaitu ada Sunan Gresik yang bernama asli itu Maulana Malik Ibrahim atau disebut juga Sunan Tandes. Beliau lahir di Samarkand, Asia Tengah. Aktivitas pertama dari Sunan Gresik yaitu mengobati masyarakat secara gratis. Memulai dakwahnya dengan membangun pondok pesantren di Leran Gresik. Nah, pada tahun 1419 Maulana Malik Ibrahim wafat dan makamnya terdapat di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Berikutnya yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat. Lahir di Campa pada tahun 1401 Masehi. Nah, Sunan Ampel ini mengajarkan falsafah yang dikenal dengan nama 5M atau Moh Limo. Nah, Moh Limo itu yaitu ada moh main. Moh main di sini maksudnya itu tidak berjudi, artinya tidak bermain judi. Yang kedua itu moh minum, tidak minum yang memabukkan. Yang ketiga itu moh maling, artinya tidak mencuri. Yang keempat yaitu moh madat, artinya tidak narkoba. Dan yang kelima moh madon atau wadon, itu tidak berzina. Yang ketiga Sunan dari Wali Songo ini yaitu Sunan Giri. Sunan Giri bernama asli Raden Paku atau Ainul Yakin. Lahir di Blambangan pada tahun 1442 Masehi. Nah, Sunan Giri merupakan putra Maulana Ishak. Sunan Giri menuntut ilmu di pesantren Sunan Ampel. Beliau dikenal karena pengetahuannya yang luas dalam bidang ilmu fikih. Sunan Giri menciptakan permainan anak seperti jelungan, jamuran, lir-ilir, dan cublak suweng. Ya, teman-teman di sini ada yang pernah bermain cublak suweng? Kalau belum, nanti insya Allah jika kita sudah pembelajaran tatap muka, kita akan coba bermain cublak suweng. Berikutnya yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang bernama asli Mahdum Ibrahim, lahir pada tahun 1465 Masehi. Sunan Bonang banyak berdakwah melalui kesenian untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk agama Islam. Sunan Bonang di dalam dakwahnya ini memasukkan alat musik bonang, yaitu pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh sebab itu dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga pengubah suluk wijil dan tembang tombo ati. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 dan dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448. Ayahnya bernama Syarif Abdullah Maulana Huda dan ibunya bernama Nyai Rara Santang. Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Cirebon yang dikenal dengan nama Kesultanan Pangkungwati.
Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya wali Songo yang memimpin pemerintahan. Berikutnya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Raden Said dilahirkan pada tahun 1450 Masehi. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Arya Wilatikta. Di kalangan Jawa, nama Kalijaga dikaitkan dengan kesukaan wali untuk berendam atau kungkum di kali. Nah, Sunan Kalijaga ikut dalam merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang Tata adalah salah satu tiang utama masjid kreasi Sunan Kalijaga. Berikutnya ada Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said yang memiliki nama kecil Raden Prawoto adalah putra dari Sunan Kalijaga. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah terpencil dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Muria juga menciptakan tembang Sinom dan Kinanti. Sasaran dakwah dari Sunan Muria yaitu para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Berikutnya ada Sunan Derajat. Sunan Derajat sewaktu masih kecil adalah Raden Kosim. Sunan Derajat juga putra dari Sunan Ampel. Pesantren Sunan Derajat dijalankan secara mandiri sebagai wilayah perdikan bertempat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Kisah keteladanannya yaitu dengan cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji. Sunan Derajat terkenal juga dengan kegiatan sosialnya. Dia adalah wali yang mempelopori penyantunan anak-anak yatim dan orang sakit, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian tembang macapat, pangkur disebut sebagai ciptaannya. Ia wafat pada tahun 1522. Sunan Kudus yang bernama kecil Sayyid Jafar Shadiq Asmad Khan. Sunan Kudus merupakan putra Sunan Ngudung dan Syarifah. Ia memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Sunan Kudus menduduki posisi sebagai panglima perang, penasehat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus mengubah cerita-cerita ketauhidan. Nah, kisahnya tersebut disusun secara berseri agar masyarakat mengikuti kelanjutannya. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550. Nah, itu dia teman-teman, 9 wali yang menyebarkan agama Islam di daerah Jawa. Nah, tugas teman-teman hari ini yaitu teman-teman menceritakan kembali kisah keteladanan Wali Songo. Dan divideokan. Mestinya mengingatkan kembali untuk menceritakan, teman-teman silakan menceritakan sesuai dengan bahasa teman-teman, sesuai yang teman-teman dapatkan setelah teman-teman baca atau setelah teman-teman merangkum atau setelah teman-teman menyimak video pembelajaran ini, teman-teman ceritakan kembali. Tidak perlu diceritakan keseluruhannya atau seperti yang di video Miss Tina, tapi sesuai dengan bahasa teman-teman. Oke, sekian untuk video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimaknya, dan jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk memutus mata rantai COVID-19. Semoga kita semua selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat.